Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Cindy Gucci. Jadi ini lanjutannya dari video kemarin tentang Ausbildung si Ciko. Kemarin tuh aku ikut Ciko kelulusan Ausbildung. Akhirnya dia lulus setelah 2,5 tahun kira-kira ikut Ausbildung di informatik. Akhirnya Ciko lulus. Dan di video kemarin itu kita ngebahas banyak banget tentang Ausbildung. Yang belum nonton dan penasaran silahkan ditonton dulu part satunya. Ini dia cuplikannya. Ada info nggak buat mereka kayak gimana sih proses, apakah mungkin daftar dari Indonesia atau apa harus ke Jerman dulu, menurut lo gimana? Kayak harus B1 atau B2 kak bahasanya kalau ikut Ausbildung minimal? Ya, menuju Jerman. Ada banyak jalan lah pokoknya kalau mau ke Jerman untuk studi ya, mau les bahasa dulu, mau stutkol dulu, mau nyari visa untuk nyari sebelum di sini atau udah dapat duluan, jadi beda-beda visanya. Yuk lanjut jawabin komen-komen dari teman-teman di part 2 ini. Let's go. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan lumayan menarik juga ya buat gue ya. Ini contohnya dari, bentar gue lihat, dari Bintang Faiz Hajiri. Jadi ini pertanyaan bagus menurut gue, kayak kak, aku habis lulus kuliah nih, rencana tahun depan mau Ausbildung. Kira-kira setelah Ausbildung bisa kuliah nggak? Misalnya kuliah lagi gitu. Terus ada juga yang nanya kayak urutannya, misalnya kayak abis S1 nih, Ausbildung dulu, terus S2 gitu, itu bisa nggak sih sebenarnya? Atau kayak harus urutannya harus ini dulu baru ini, kalau udah ini nggak boleh ini, atau gimana? Pertanyaannya si Bintang bisa. Ada orang juga yang nggak punya, yang nggak mau stutkol, atau orang yang nggak stutkol, terus boleh masuk kuliah karena udah pernah Ausbildung. Jadi ijazahnya agak setara. Oke. Atau orang Jerman contohnya nih, dia nggak ikut abitur. Abitur tuh kayak ujian nasionalnya lulus SMA di Jerman. Kalau orang nggak abitur, biasa mereka nggak boleh kuliah. Cuman karena mereka udah Ausbildung, ijazahnya agak setara dengan abitur, terus jadi boleh kuliah. Terutama kalau jurusannya sama ya. Contoh dulu pas aku di kuliah, aku punya teman deket, dia dulu Ausbildung di hotel, perhotelan, kemudian dia muak dengan kerjaannya, dia memutuskan buat kuliah Bachelor Informatik. Itu ya bisnis, computer science dan bisnis kan. Wow. Agak bisa karena perhotelan agak masuk ke bisnis dikit. Jadi kayak kuliahnya ngebolehin ya, walaupun dia nggak punya lulus, nggak lulus SMA. Abitur ya. Oke. Keren juga ya. Berarti Ausbildung kayak sebagai pembuka jalan gitu ya kalau mau kuliah lagi setelahnya ya. Kalau yang urutan gimana? Misalnya kayak S1, kalau mau Ausbildung, S1 S2 gitu. mau Ausbildung boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Terus S2 boleh juga kan? Boleh juga. Karena emang nggak ada hubungannya guys. Karena mau kuliah itu sama Ausbildung itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau udah lulus kuliah, Ausbildung mau kuliah lagi ya sangat-sangat nggak apa-apa gitu, karena emang nggak ada urutan yang harus kalian lakukan yang sebelumnya, sesudahnya gitu kan. Malah cuma jadi nilai plus aja, malah jadi lebih bagus kan kalau udah Ausbildung dan kuliah lagi gitu, malah kayak banyak banget gitu pengalamannya. Si Klaus apa? Ya? Kita punya kenalan, opa-opa aja. Dia tadinya Ausbildung di tukang kayu, terus dia ambil lanjut lagi, Meister namanya setelah Ausbildung. Dia punya perusahaan kayu, betulin apa pintu, bikin meja, bikin lemari. Perusahaan mebel gitu. Perusahaan mebel, ya. Dan dia punya perusahaan sendiri akhirnya, punya banyak karyawan, punya mesin-mesin keren, dan dia Ausbildung aja cok, dia Ausbildung jadi elektriker ya. Dia iya, Ausbildung ya. Itu Ausbildung, wah keren banget. Ya, jadi kayak super ngerti tentang rumah, dia jadi ngerti elektrik sama ngerti mebel bikin kayak kayu gitu. Itu keren banget, dan dia karena punya perusahaan sendiri, tajir. Ngomong-ngomong soal tajir ya, gue main ngobrol sama si Stephen. Yang itu yang lu bilang, yang di video kemarin sebelumnya, yang lu bilang kerjaan jadi tower di bandara. Oh iya? Itu katanya super tajir banget, dan yang terpilih tuh orang-orang yang ikut Ausbildung itu tuh super orang-orang terpilih ya, karena tuh kerjanya super penting. Lu butuh fokus untuk setiap jamnya gitu untuk kerja di tower bandara untuk komunikasi sama pesawat. Gaji lu super besar, tapi kerja lu cuma berapa jam gitu katanya per hari, kan cuma 4 jam gitu. Jadi gajinya super besar. Pertanyaan berikutnya, ini dari Kak Susi Kristina. Menarik nih, selain perhotelan dan nurse, potensi untuk anak Indonesia biasanya ambil jurusan apa lagi ya di Ausbildung? Ini menurut gua menarik banget pertanyaannya, karena emang yang di Indonesia tuh yang terkenal
kalau mau ke Jerman Ausbildung ya, kalau nggak jadi suster jadi perhotelan, restoran gitu kan. Kayak sebenarnya apa lagi sih Ausbildung di Jerman tuh macamnya banyak banget padahal kan, tapi orang Indonesia taunya cuma itu aja gitu. Nah biasanya tuh ada apa lagi, dan kita harus nyari di mana gitu. Kalau ada nggak sih list yang bisa kita lihat di Jerman tuh ada Ausbildung apa aja jurusannya. Nah listnya biar jangan cari ya, nanti yang kasih tau linknya. Guys, nanti gue cari deh guys, pasti ada website yang ngasih list Ausbildung di sini, nanti gue kasih ya. Itu banyak banget Ausbildung di Jerman, jadi nggak cuma perhotelan, nggak cuma jadi suster doang, tapi super lumayan, menurut gue bahkan lumayan wow gitu, kayak ada jurusan Hampir seperti itu. semua kerjaan ada Ausbildung gitu. Iya, dan ada pertanyaan juga cek, Kenapa tuh? Ausbildung yang bukan terkenal ya, Ausbildung yang dicari banget, dan gue udah nemu nih, bentar ya gue liat dulu ya. Ini menurut websitenya Bundesregierung Jerman, jadi websitenya pemerintahan Jerman ya, ada 5 jurusan Ausbildung yang sangat dicari. Itu Yang pertama itu Mechatroniker, tapi di bidang Kältetechnik. Jadi Mechatronik itu kan kayak teknik mesin lah ya, bisa dibilangnya. Di bidang Kältetechnik tuh misalnya belajar kompresor, AC, atau suatu klima dalam suatu ruangan gitu ya, biar temperaturnya itu adem. Terus yang kedua Pflegekraft. Pflegekraft apa aja jelaskan? Apa tuh kerjanya? orang ahli yang buat merawat pasien-pasien. Betul sekali. Pasien dan orang tua ya biasanya. Orang tua juga. Jadi Pflegen tuh kayak mengurus seorang gitu, merawat seorang. Jadi ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena banyak banget ya, misalnya orang-orang tua mereka butuh si Pflegekraft ini untuk mengurus mereka gitu. Atau misalnya kayak di Altenheim, kayak di rumah-rumah jompo gitu kan, mereka orang-orang tua tinggal di situ dan mereka butuh Pflegekraft untuk nemenin mereka gitu. Dia itu sangat kurang banget di Jerman. Demografi Jerman sekarang yang tua lebih banyak. Iya, yang tua lebih banyak daripada yang anak muda gitu. Jadi dibutuhkan Pflegekraft. Dan lumayan banyak juga dari orang asing ya, dari Filipina gitu misalnya datang. Dari Turki, dari Iya, sebagai Pflegekraft ini gitu. Dari Rusia gitu. Yang ketiga, ini menarik, Eisenbahner Betriebsdienst, Lokführer und Transport. Jadi orang-orang yang kerja di perkereta apian. Yap, yang nyetir. Yang nyetir kereta, masinis. Atau yang benerinnya juga kan? Iya, yang betulinnya. Yang keempat, Elektroniker für Betriebstechnik. Jadi elektriker ya, elektro, ya mesin juga sih sebenarnya, Elektrotechnik. Sama Anlage Mechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik. Ya, jadi lagi-lagi Klimatechnik itu yang tadi untuk sebuah temperatur suatu gedung itu stabil. Saniter itu yang ngurusin kayak toilet, kamar mandi, ya kan? Sanitasi, ya kayak gitu-gitu, ledeng, segala, Heizung, pemanas di Jerman gitu ya. Jadi Anlage Mechaniker, mekanik untuk mesin-mesin tersebut itu dibutuhkan. Jadi itu 5 yang sedang dibutuhkan aktualnya ya, aktualnya. BTW gue udah nemu nih listnya ya, macam-macam coy. Berufsausbildung ya. Berarti ini ada anestesi ada tuh yang buat nyuntik orang sebelum dia operasi. Orang ahli khusus gitu ya? Iya, bisa Ausbildung Ini juga. keren, bikin aspal. Bikin aspal ada juga. Okay. Terus yang unik-unik apa nih? Sales mobil, wow. Sales mobil, bikin roti. Terus kimia ada juga nih guys, kayak jadi laboran kimia gitu, jadi labor. Terus jadi mekaniknya kalau operasi tuh, ciruk, mekaniker. Ini bukan yang bikin gigi palsu? Orang kayak gitu juga, iya bisa juga sih. Jadi apa? Kerja di apotek. Buat kerja di toko bunga juga ada Ausbildungnya. Seru banget ya. Buat jadi fotografer. Dulu gue pernah daftar itu loh. Pernah daftar? Kenapa ditolak? Nggak tau, nggak suka foto jelek kali ya. Wah, ada yang jadi ini juga, tukang emas, bikin emas. Wow, keren banget. Bikin perhiasan. Wow, unik sekali. Tukang ini apa? Piano, wow. Bikin piano, oh iya, ada tadi. Bikin alat musik. Oh, jadi asisten arsitek juga ada. Wow. Desainer. Ada game designer juga. Ada. Jurnalis. Pengen jadi game developer ada juga.
Ada ini Asbildung jadi artis Bukan, Schauspielerin. itu lebih ke teater. Ya artis kan kerjanya. Tapi kerja di teater, bukan Oh. jadi artis di TV. Pertanyaan terakhir. Besok. Jadi karena Ciko ini kan udah lulus ya ceritanya. Asbildung IT kan, dan lumayan banyak banget komen-komen yang pengen banget nih orang-orang kayak lu gitu Cik, ikut Asbildung IT. Ayo ceritain dong ke mereka kayak gimana selama ini kemarin tuh Asbildung 2,5 tahun di IT, terus udah lulus nih kan. Kayak kemarin suka dukanya apa, terus ujiannya gimana tuh susah banget atau enggak, terus kayak ceritanya dia udah diterima kerja. Jadi lumayan cepet juga ya, baru lulus berapa minggu yang lalu dia? 2 minggu. 2 minggu yang lalu udah lulus kan, terus bisa langsung, maksudnya banyak dapat tawaran pekerjaan gitu. Ceritain dong tentang mereka nih yang mau tertarik IT. Oke, gue jelasin dulu sukanya. Enaknya kalau kerja di IT, lu ada kemungkinan dibolehin buat kerja di rumah. Work from home, kalau di Jerman orang biasa ngomongnya home office. Enak kan, bangun-bangun langsung ke meja belajar, kerja, pulang, tidur lagi. Maksudnya selesai kerja, tidur lagi. Kalau dukanya, sekolah itu buat gue bosenin. Sekolah IT? Pas sekolah ini kan, jadi kalau Ausbildung yang gue 6 minggu kerja ke kantor, 3 minggu datang ke sekolah, ada kelas-kelas, dan kelas-kelasnya bosenin karena belajarnya benar-benar yang dasar. Sementara kita di kantor udah ngelakuin yang lebih detail, yang lebih susah gitu. Jadi lebih senang pas ke kerjanya ya? Pas kerjanya, gue juga berasa gue belajar jauh lebih banyak pas kerja di kantor. Kenapa dia nggak menyesuaikan berarti sekolah lo ya sama kerjaan di kantor? Enggak menyesuaikan, karena di sekolah lu belajar buat lulus ujiannya. Sementara kalau di kantor kan lu kerja, lu dapet pengalaman praktek. Menarik juga ya, jadi kayak di Asbildung itu kan yang tadi kan sekolah dan kerja, malah sekolahnya yang bosankan ya. Lebih seru kerja pas lagi fase kerjanya ya. Oke, terus kemarin gimana ujian? Oke, kalau di IT ada schriftliche Prüfung, tulis ujian tangan. Kemudian ada praktische Prüfung, ujian praktek. Kalau gua harus punya proyek sendiri di perusahaan. Gua bikin satu web app kecil buat product manager kita, buat mereka harus update ke pelanggan-pelanggan kita. Kemudian proyek itu harus gue dokumentasikan, PDF ini gue kirim ke IHK. IHK itu? IHK tuh yang ngurusin Ausbildung kan. Mereka juga yang bikin tes, mereka yang mengeluarkan sertifikatnya. Dari pemerintahan Jerman ya? Terus ada yang terakhir namanya mündliche Prüfung. Gue wawancara di depan, waktu itu di depan 3 penguji tentang proyek yang udah gue lakukan. Mereka tuh pengen tahu bener nggak sih kalau ini proyek beneran gue yang bikin atau orang lain yang bikin, atau juga kayak mereka pengen lihat proses bikinnya gimana. Iya, terus di hari yang sama setelah mündliche Prüfung itu gue langsung dapet nilainya dan langsung tahu apakah gue lulus atau tidak. Nice. Wah, mantap. Jadi sebenarnya tes atau ujiannya mirip kayak waktu itu gue kuliah juga gitu sih, kayak ya walaupun sih Ausbildung itu lumayan serius ya, maksudnya kayak ujiannya tuh diujinya 3 kali, maksudnya nggak main-main lah, maksudnya walaupun itu Ausbildung itu tetap seperti emang studi di luar negeri, emang harus ada ujiannya gitu yang serius ya. Terus gimana nih setelah lulus Ausbildung, perasaan lo gimana, dan udah dapat tawaran pekerjaan deh, tau gue ya lo ya, di telepon tuh. Perasaan seneng kan, terutama karena gue dulu kan gue keluar kuliah agak berasa down. Tapi sekarang kan gue udah membuktikan kalau gue bisa dan gue lulus gitu kan. Oh iya, setelah gue keluar gedung mündliche Prüfung itu, nggak lama gue dapet telepon dari satu perusahaan dan mereka kasih tawaran kerja. Wow. Gitu, jadi kayak perusahaan yang lain ya, bukan perusahaan tempat ya Ausbildung. Perusahaan lain, ya. Gila, berarti lumayan cepet banget ya, kalau misalnya walaupun lulusan Ausbildung bukan lulusan kuliah, tetap banyak banget yang nyari ya, kayak berapa lo dapat tawaran kerja 3 perusahaan kan, atau lo cerita? Iya, kurang lebih ya. Gila, mantap banget sih, kayak sama sekali nggak lama nyarinya. Mungkin karena IT juga dicari banget kan ya, maksudnya lumayan yang ngetop lah, maksudnya perusahaan banyak yang nyari. Dan pas gue wawancara sama perusahaan-perusahaan itu, mereka juga bilang mereka emang nyarinya yang lulusan Ausbildung. Serius? Karena kalau lulusan Ausbildung, mereka udah punya pengalaman praktek,
udah ngerti gimana cara coding contohnya, atau udah ngerti gimana cara kerjasama dalam tim. Beda dengan anak kuliah yang teori ya. Mungkin cuma belajar teori, mungkin mereka nggak ambil kerja praktek. Oke. Yeay, selamat sekali lagi, senang banget ya akhirnya lulus Bildung dan langsung dapat kerjaan. Yang tadi lu ceritain tuh semoga bikin kalian semua yang tertarik ke Bildung makin termotivasi nggak sih, kayak wow. Oke, gitu aja sharing kali ini, semoga banyak ngebantu kalian yang masih mikir mau pengen Ausbildung nggak ya, atau pengen Ausbildung jurusan apa, terus kayak masih banyak pertanyaan gimana sih sebenarnya Ausbildung di Jerman itu, cara daftarnya gimana. Semoga sharing kali ini lebih membantu kalian lagi. Terima kasih sudah sharing. Tentu aja kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, dengan senang hati tulis di komen, nanti Chico atau gue akan membantu untuk menjawab ya. Oke, jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, karena Chico ada di sini.